man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu asra hasanatin. Masih membahas tentang fi fadilatil wudu, yaitu yang berkaitan tentang keutamaan daripada wudu. Kita sudah maklum bahwa wudu itu adalah salah satu bentuk mensucikan anggota tubuh kita di bagian tertentu daripada hadas kecil. Nah, itu jadi membersihkan dan mensucikan anggota tubuh kita di bagian-bagian tertentu, tidak bagian semua anggota tubuh kita, tapi bagian-bagian anggota tubuh kita yang tertentu dengan menggunakan air, ya, dalam menghilangkan najis kecil, hadas kecil, maaf. Kita maklum bahwa hadas itu terbagi menjadi dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas besar tidak bisa disucikan itu hanya dengan wudu, tapi dia harus disucikan dengan mandi. Makanya mandi dalam agama kita, dalam Islam, ada ghuslul adat, ada ghuslul ibadah, ada mandi adat, mandi biasa, ya, yang hukumnya hanya mubah saja, mau mandi boleh, tidak mandi juga boleh. Tapi ada mandi yang punya nilai ibadah. Nah, mandi yang punya nilai ibadah ini, kata ulama terbagi dua. Ada mandi ibadah yang nilainya sunnah, ada mandi ibadah yang nilainya wajib. Ya, ada yang sunnah, ada yang wajib. Mana tuh bagian yang sunnah? Nanti nih mau sembahyang Jumat misalnya, ya, sunnah kita mandi. Nah, mandi kita ketika kita niatkan untuk sholat Jumat, untuk menghadiri daripada sholat Jumat, maka insya Allah mandi kita punya nilai apa? Ibadah. Tapi kategorinya ibadahnya sunnah saja. Kira-kira kalau nggak mandi Jumat, sembahyang Jumatnya sah tidak? Sah tidak? Ada nggak orang yang sembahyang Jumat nggak mandi? Hah? Banyak. Ya, itu mandi sunnah. Ada lagi mandi ihram. Nah, kemarin ini tahadusan binikmah, alhamdulillah biiznillah taala. Senin yang lalu kami baru kembali dari tanah suci Mekah Al-Mukarramah melaksanakan ibadah haji. Nah, itu disunnahkan kita sebelum kita melaksanakan umrah ataupun melaksanakan haji, sunnah kita terlebih dahulu untuk mandi ihram. Hukumnya sunnah saja. Sah umrahnya, sah hajinya. Kalau seandainya dia tidak mandi ihram, sah. Karena dia hukumnya sunnah saja. Tapi ada mandi yang memang dalam syariat kita jadi wajib hukumnya. Kita masih dikategorikan orang yang berhadas besar kalau seandainya kita tidak membersihkan dan mensucikan seluruh anggota tubuh kita dengan mandi. Makanya mandi di sini ibadah dia, tapi kategori hukumnya adalah apa? Wajib. Ya, wajib untuk mensucikan seluruh anggota tubuh kita. Beda dengan wudu. Kalau wudu hanya bagian tertentu saja. Ya, bagian tertentu saja, tidak seperti mandi. Kalau mandi seluruhnya. Ya, makanya salah satu syarat rukun di antara mandi itu, mandi sunnah ataupun mandi wajib, dua. Yang pertama niat, yang kedua wa ta'mimul badani bil ma'i. Dia harus menyempurnakan seluruh tubuhnya itu dengan apa? Air. Seluruhnya tuh harus dengan air. Kalau mandi beda dengan wudu. Makanya wudu dia hanya satu proses pensucian
diri kita, anggota tubuh kita di bagian tertentu karena hadas kecil saja. Ya, karena hadas kecil saja, buang air misalnya, buang angin misalnya, itu hadas-hadas kecil. Nah, ini wudu. Dan wudu ini dia bisa menjadi wajib dan juga dia bisa menjadi sunnah. Kapan wudu itu bisa menjadi wajib? Kapan wudu itu bisa menjadi sunnah buat kita? Nah, ini ya, kita sudah jelaskan beberapa pertemuan yang lalu. Nah, selanjutnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi Muhammad, man tawaddoa ala tuhrin, barang siapa yang berwudu, barang siapa yang berwudu ala tuhrin, dalam keadaan suci. Barang siapa yang berwudu dalam keadaan suci, artinya orang ini masih dalam keadaan berwudu, bersuci. Paham maksudnya nih? Ya. Kemudian dia wudu lagi. Kalau kata orang tua kita dulu namanya tajdidul wudu, memperbaharui apa? Wudu kita. Ya, memperbaharui wudu kita. Nah, Nabi memberikan isyarat. Kata Nabi Muhammad, man tawaddoa ala tuhrin, barang siapa yang berwudu dalam keadaan bersuci dia, kutiba lahu, maka dicatatlah bagi orang itu asyra hasanatin, 10 kebaikan Allah berikan buat dia. 10 kebaikan Allah berikan buat orang yang berwudu tapi dalam keadaan apa? Suci. Bagaimana nih gambarannya orang yang berwudu dalam keadaan bersuci, yang disunnahkan dia untuk tajdidul wudu, untuk memperbaharui wudu? Dijelaskan oleh Imam Nawawi, ay jaddada wudu'ahu, yakni memperbaharui dia akan wudunya, wa huwa ala tuhril wudu, dan sementara dia dalam keadaan suci dengan sebab wudunya. Dia sih udah berwudu, semen dia pengen memperbaharui wudu lagi. Dia bolehkah itu? Boleh. Allazi shalla bihi fardhan au naflan. Ada catatannya. Orang itu disunnahkan untuk memperbaharui wudunya, ya, walaupun dia sudah berwudu dan dia belum batal, sunnah dia untuk memperbaharui wudunya dengan catatan allazi shalla bihi, yang dimana wudunya itu dia telah gunakan untuk sholat. Wudu yang pertamanya dia udah pakai tuh buat apa? Sholat, baik itu fardhon au naflan, baik itu sholat fardu ataupun sholat apa? Sunnah. Kalau belum digunakan, fa illam yusolli bil wudu'il awal, apabila dia tidak gunakan itu wudu dengan sholat, dengan wudu yang tadi yang pertama dia belum gunakan untuk sholatnya itu, fala yustahabbu tajdidul wudu, maka tidak disunnahkan dia untuk memperbaharui wudu. Kalau seandainya wudu yang pertama belum diapain? Belum digunakan buat sholat. Mau sholat fardu kek, mau sholat sunnah kek. Sekarang nih, ini udah ada yang batal belum nih? Hah? Belum. Alhamdulillah. Nah, kemudian nih misalnya contoh, kita belum batal wudu kita, sampai entar sembahyang Jumat. Ada yang kuat nggak kira-kira? Hah? Andai kata dia nggak batal tuh wudunya dia, kemudian dia pengen perbaharuin tuh wudunya dia, boleh nggak? Boleh nggak? Bukan hanya boleh, bahkan hukumnya apa? Sunnah. Kapan dia memperbaharuinya itu? Selama wudu yang pertama tadi sudah digunakan
buat sholat, apakah itu sholat yang fardu ataupun sholat yang sunnah. Tapi kalau seandainya ada orang mau berangkat kerja, ya, kemudian dia berwudu nih, boleh nggak? Boleh nggak? Bagus malah. Tidak keluar kita dari rumah kita kecuali dalam keadaan apa? Berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat. Jangankan kita Nabi Allah Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jangan keluar dari rumah kecuali dalam keadaan apa? Berwudu. Masya Allah, orang yang dalam keadaan berwudu akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Karena benteng, wudu ini benteng. Ya. Wudu ini akan jadi benteng buat diri kita, baik secara zahir maupun secara batin. Nah, kita berwudu mau dagang, kita berwudu mau kerja. Tapi wudu ini belum kita gunain, zuhur datang. Paham maksudnya nih? Nah, kita belum batal wudu kita. Boleh sembahyang nggak? Boleh nggak? Kenapa? Belum batal karena masih ada wudu kita. Nah, sekarang kita mau memperbaharui tuh wudu kita. Paham maksudnya nih? Kita mau amalin nih sunnahnya. Kita mau tajdidul wudu, kita mau memperbaharui wudu. Maka kata Imam Nawawi, fa illam yusalli bil wudu'il awal, maka jikalau salat itu belum, wudu itu belum digunakan, di wudu yang pertama ini belum digunakan buat salat, fala yustahabbu tajdidul wudu, maka tidak mendapatkan kesunahan buat dia. Enggak sunnah tuh buat dia. Karena wudu yang pertama udah digunain belum? Belum. Digunain buat apa? Buat sholat. Ada orang bertanya, kalau digunain buat baca Quran gimana? Paham nggak? Kalau baca Quran harus dengan wudu nggak? Harus dengan wudu nggak? Bagaimana kalau seandainya tuh dipakai buat baca Quran? Dipakai buat tawaf, ngelilingin Ka'bah, karena salah satu syarat di antara syarat sah tawaf. Nah ini nih, ya, tawaf ini bukan hanya sekedar ngelilingin Ka'bah 7 putaran, enggak. Tapi ada syarat sah tawaf. Ini yang kadang-kadang kurang dipahamin dan kurang diamalkan oleh jamaah kita. Mohon maaf, beribu maaf ini. Yang pertama, syarat sah tawaf itu dia harus dalam keadaan bersuci. 1. Jadi enggak sah tawafnya kalau dia tidak dalam keadaan apa? Berwudu. Kenapa? Kata Nabi, at-tawaf kas-shalah. Salat tawaf itu seperti apa? Salat, harus dalam keadaan berwudu. Yang kedua, syarat sah tawaf itu harus menutupi aurat. Harus menutupi aurat. Sekarang aurat kita laki-laki batasannya dari mana ke mana? Hah? Dari mana ke mana? Dari pusat sampai ke lutut kita. Betul? Indah Syafi'i, yang namanya batasan aurat laki-laki itu adalah dari pusar kita sampai kita kemana? Dengkul kita. Sekarang ini banyak orang yang melakukan tawaf, dia gulung tuh kain ihramnya dan berada di bawah apa? Pusar. Dan pusarnya ngayap. Tahu ngayap nggak Pak? Hah? Pusarnya kemana-mana. Pusarnya tuh, Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini yang kurang diperhatikan, hal-hal yang seperti ini. Padahal haji ini beda Pak dengan sholat. Dia nggak sama dengan puasa. Kewajiban haji hanya sekali dalam seumur hidup kita. Beda sama sholat, puasa. Kalau puasa, sebulan kita berpuasa, wajib hukumnya dalam 1 tahun. Betul.
Bulan apa? Ramadan. Wajib kita. Sebulan. Beda dengan sholat. Kalau sholat wajibnya sehari berapa kali? 5 kali kita. Tapi tidak dengan haji. Haji kewajibannya hanya sekali dalam seumur hidup. Karena dia sekali dalam seumur hidup, makanya Allah tandaskan benar di dalam Al-Quran. Allah berikan satu penegasan yang luar biasa untuk pelaksanaan ibadah haji. Apa kata Allah? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakan ibadah hajimu, sempurnakan ibadah umrohmu karena Allah. Ada penekanan Allah. Sempurna itu ibadah haji. Jangan sampai nih ibadah yang seumur hidup sekali nggak sampai sempurna. Paham maksudnya? Nah, untuk bisa menyempurnakan ibadah haji kita, untuk bisa sempurna ibadah umroh kita, bohong orang bisa sempurna ibadah hajinya, ibadah umrohnya, kalau dia tidak paham, tidak mengerti tentang kaifiyatul haji wal umrah. Dia harus paham tata cara pelaksanaan ibadah haji, tata cara pelaksanaan ibadah umrah. Wajib hukumnya. Dia mesti belajar dulu tuh manasik haji. Bagaimana cara ibadahnya dan lain sebagainya. Nah, orang tidak jadi itu tajdidul wudu, ya. Kata Imam Nawawi, orang itu sunnah memperbaharui wudunya apabila wudu yang pertama sudah digunakan. Digunakan buat apa? Buat sholat. Baik itu sholat yang fardu maupun sholat apa? Sunnah. Baca Quran bagaimana? Belum termasuk digunain tuh. Paham maksudnya nih? Dia sih nggak batal. Dari pagi habis sembahyang duha, dia habis wudu dia berangkat. Dia belum batal, cuma baca Quran doang tapi belum sholat. Paham nih? Datang waktu sholat dia mau sembahyang, dia mau wudu lagi, belum. Tidak mendapatkan kesunahannya. Jadi sunnahnya wudu itu harus sudah apa? Dipakai dulu untuk sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnahnya. Ya, sholat sunnahnya. Berangkat dari rumah pengen kerja, dah wudu, sampai di sana kantornya, sampai di tempat usahanya, kemudian dia sholat sunat duha misalnya. Paham maksudnya? Dia sholat sunat duha, dah dia jaga tuh wudunya sampai zuhur, ternyatanya belum batal. Kalau dia mau sembahyang boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Tapi dia pengen ngamalin sunnah. Maka dia tajdidul wudu, dia memperbaharui wudu. Boleh tuh. Karena wudu yang pertama sudah digunakan untuk sholat. Baik itu sholat yang fardu ataupun sholat yang sunnah. Nah, kata Nabi, barang siapa yang berwudu dalam keadaan suci, artinya dia memperbaharui wudunya, kutibalahu, maka dicatatlah oleh Allah bagi orang tersebut asra hasanatin, 10 kebaikan Allah berikan buat dia. Subhanallah. Dikasih berapa? 10 kebaikan Allah berikan buat orang itu. Allah kasih 10 kebaikan karena dia mengamalkan daripada sunnah wudunya tadi. Nah, boleh tuh kita amalin tuh. Kita selalu mendawamkan wudu kita, sunnah tuh hukumnya. Ya, tapi dengan catatan tadi, wudunya harus sudah diapain? Dipakai dulu buat sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Ya, dapat dia. Fa in aqalla ma wa'ada bihi Allahu minal ad'afi al-hasanati bi asrati amsalihha. Kata Nabi, orang yang berwudu dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, Allah kasih dia 10 kebaikan. Sementara nilai 1 kebaikan, paham nih? 1 kebaikan Allah lipat gandakan menjadi bi asrati amsalihha. 1 kebaikan Allah balas menjadi berapa? 10.
Sementara tadi dikasihnya berapa? 10. Berarti kalau begitu 100. Masya Allah. Allah berikan 10 kebaikan buat itu. Dilipat gandakan, minimal Allah melipat gandakan satu kebaikan itu 10 kebaikan. Bahkan bisa Allah tambahkan menjadi 100 kebaikan. Satu kebaikan itu bukan hanya 10. Bahkan Allah lipat gandakan bisa menjadi 700 kebaikan. Bahkan bisa jadi Allah gambarkan dalam firman-Nya, wallahu yudhaifu liman yasha. Sekehendak Allah. Allah mau kasih berapa aja, boleh nggak? Allah mau kasih 1000, boleh aja, sekehendak Allah. Tapi minimal Allah berikan satu kebaikan itu 10 kebaikan. Berarti dengan tajdidul wudu kita mendapatkan 100 kebaikan. Satu kebaikan yang Allah berikan buat kita udah cukup menutupi daripada menghapuskan dosa kita dan mengangkat derajat kita. Subhanallah. Nah, ini yang mesti kita amalin nih. Ya, insya Allah. Ini kalau wudu pakai duit nggak? Hah? Gitu. Emang udah kurang kita, nah kita tambal tuh Pak. Sama ibadah-ibadah sunnah. Makanya jangan kita kecilin ibadah sunnah. Lah, timbang ibadah sunnah doang. Ngomongnya pakai timbang lagi. Timbang pakai ibadah sunnah doang, udah, gak usah. Tuh. Jangan. Bisa jadi yang sunnah itu yang diterima dan menutupi kekurangan yang fardu kita. Ini yang perlu. Ya. Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, beliau mencoba memberikan gambaran Pak. Nanti amalan yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah apa? Amalan yang pertama dihisab nanti pada hari kiamat apa? Salat. Salat kita nanti. Itu yang pertama nanti dihisab oleh Allah. Salat yang mana yang dihisab? Tahajud kita bukan, duha kita bukan, salat tasbih kita bukan. Yang dihisab nanti pada hari kiamat yang pertama adalah salat. Salat yang mana yang dihisab? Salat yang 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini nanti yang akan dihisab. Ini yang salat tadi kita nih, ini nanti dihisab. Dihisab, tahu dihisab nggak? Diperiksa, ya, diaudit. Kira-kira ada salahnya nggak tuh sembahyang? Kira-kira ada kekurangannya nggak tuh sembahyang? Ini kalau seandainya sembahyang kita diaudit, diperiksa, ada salahnya nggak kira-kira? Halo? Banyak. Lah bagaimana masuk surga ini? Tuh kalau diperiksa sholat kita bagaimana? Untung kita berjamaah Pak. Untung kita berjamaah. Salah satu fadilah keutamaan orang yang sembahyang berjamaah, nih, kesempurnaan sholat itu lebih besar didapatkan buat orang yang sembahyang berjamaah daripada dia sembahyang sendiri. Makanya Nabi bilang, sholatul jamaah afdalu min sholatil fadzi bisab'i wa isrina darajah. Sembahyang berjamaah itu nilainya 27 kali dibandingkan dengan orang yang tidak berjamaah. Alhamdulillah. Itu sembahyang berjamaah yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau dia sembahyang berjamaah, sembahyang itu maka nilainya 27 kali. Syarat berjamaah 2. Ada imam, ada apa? Makmum. Jumlah makmum enggak jadi ukuran. Imam 1, makmum 1, jamaah bukan? Jamaah bukan? Jamaah dapat tuh dia 27. Dan bukan hanya di masjid, di rumah boleh enggak? Di masjid boleh enggak? Di pasar, yang penting ada imam, ada, wah dia sembahyang dapat 27. Subhanallah, apalagi sembahyang subuh. Sembahyang subuh berjamaah begini, nih enteng apa berat nih begini nih?
Hah? Makanya dikasih bonus, Pak. Sama Allah buat orang yang sembahyang subuh berjamaah. Dikasih bonus sama Allah. Tapi jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Allah tadi udah dijanjiin tuh. Kata Nabi, orang yang sembahyang berjamaah nilainya berapa kali lipat? Hah? 27 buat semua sembahyang. Tapi ketika dia sembahyang subuh berjamaah, Allah kasih bonus, Pak. Man shalla subha bi jama'atin. Barang siapa yang sembahyang subuh dengan berjamaah, faka'anna maqama laila kullu, maka seakan dia telah mendirikan sembahyang sunnah ibadah satu malam suntuk lamanya. Ada orang sembahyangnya, ibadahnya satu malam suntuk. Kita hanya sembahyang subuh berjamaah, nilainya sama tuh sama dia. Besar nggak tuh? Bapak pernah nggak sembahyang semalam suntuk? Hah? Udah pernah belum? Kalau suntuk udah pernah belum? Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita. Kita bisa tuh amalin yang model kayak begitu sembahyang, Masya Allah. Untung sembahyang berjamaah itu nilai pahala, kesempurnaannya. Lihat tadi. Ini sering saya ulangi nih, supaya tumbuh semangat kita untuk sholat berjamaah. Tadi sembahyang, misalnya 100 orang, tadi nih. Imam 1, makmum 99. Paham tuh? Imam 1, makmumnya berapa? Sembahyang berjamaah. Yang khusyuk imam doang. Tuh makmum 99 kagak ada yang khusyuk. 99 makmum gak ada yang khusyuk, imam doang. Maka diterimalah itu semua sembahyang karena ada yang khusyuk di dalamnya. Alhamdulillah. Padahal kita kagak khusyuk. Imamnya khusyuk. Tuh. Ini fadilahnya nih. Atau sebaliknya. Tadi sembahyang imam kagak khusyuk. Tadi khusyuk gak imamnya? Misalnya imamnya gak khusyuk nih. Tapi di antara makmum yang 99 ada satu khusyuk, satu orang doang. Maka diterima tuh semua karena ada yang khusyuk di dalamnya. Allah, beruntung gak tuh? Ini keutamaan sembahyang apa nih? Berjamaah. Atau paling ekstrimnya dah. Tadi sembahyang kita satu pun gak ada yang khusyuk. Imam kagak khusyuk, makmum 99. Sepotong tahu sepotong. Kagak ada yang khusyuk satu pun. Artinya tuh sembahyang semuanya tidak ada yang khusyuk. Gak ada yang khusyuk. Tahu pada mikirin apaan? Imam kagak khusyuk, makmum. Kata Imam Syafi'i, sempurna ibadah itu, sempurna sholat itu, diterima sholat itu dengan catatan softnya lurus dan rapat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makanya sunnah buat imam sebelum sembahyang tuh imam ngomong, istawu sufufakum, lurusin, rapatin. Tuh buat imam tuh sunnah tuh ngomong begitu. Nengokin dulu tuh, udah rapat belum, udah lurus belum. Jangan semuanya, cukup satu baris yang pertama. Ini semua diberesin sama dia. Iya, sampai ke belakang. Enggak, cukup itu aja udah. Tuh keberuntungan orang yang sembahyang berjamaah. Jadi kekurangan kita bisa disempurnain, Pak. Kata Nabi Muhammad dalam kitab Irsyadul Ibad itu, diperiksa nih amal kita. Ketika diperiksa amal kita, ternyata sembahyang kita banyak apanya? Banyak kurangnya. Wudunya kurang sempurna, betul? Fatihah kita kurang apa?
sempurna, ruku kita nggak masuk dalam had ruku kita. Waktu kita sujud, anggota sujud kita juga nggak sempurna misalnya. Ya Allah, kata malaikat, sembahyangnya nggak sempurna, banyak salahnya, pengen dimasukin ke dalam apa ya? Neraka. Sembahyang nggak? Dia sembahyang nggak? Tuh, sembahyang aja masih begitu, Pak. Apalagi yang kagak sembahyang. Kalau yang kagak sembahyang nggak dihisab. Ya. Kalau yang kagak sembahyang kagak diapain? Yang dihisab apa? Orang yang apa? Yang sembahyang. Yang sembahyang dihisab. Kalau yang kagak sembahyang enggak. Langsung dicemplungin dia mah. Ketika orang itu mau dimasukkan ke neraka, Allah perintahkan kepada malaikat, jangan engkau masukkan dia. Lihat dulu adakah sunnah-sunnah yang dia kerjakan. Tuh. Untuk nambal kekurangan-kekurangan kita. Alhamdulillah. Salah satu sunnah yang kita kerjakan untuk menambal amalan kita adalah tajdidul wudu. Memperbaharui apa? Wudu kita. Udah paham belum tuh? Insya Allah. Jadi sunnah hukumnya memperbaharui wudu, tapi dengan catatan wudunya sudah dipakai. Dipakai untuk apa? Salat apa? Fardu ataupun sunnah. Ya, Masya Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis selanjutnya kata Nabi, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yuzkur ismallahi alaihi. Masya Allah. Ditekan lagi nih Nabi. Kata Nabi, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, la salata ay la sahihah. Tidak dianggap sah sembahyang seseorang. Tidak sah sembahyang seseorang liman la wudu'a lahu, bagi orang yang tidak sempurna wudunya. Tidak sah salat seseorang kalau kagak sempurna apanya? Wudunya. Jadi kalau begitu wudunya harus apa? Sempurna. Nih, makanya jangan kecilin wudu. Kagak sah sembahyang kita, Pak. Kalau wudu kita nggak bener. Nggak bener aja nggak sah. Apalagi kagak pakai wudu. Main sembahyang aja. Apa ada yang begitu? Banyak. Banyak, Pak. Kalau mau ketemu di Mekah. Mereka sembahyang maghrib nih. Udah pakai wudu, bayang dah. Kemudian nungguin Isya. Habis nungguin Isya, dia zikir, dia sembahyang sunnah, dia baca Quran, ngantuk, tidur. Tidurnya bukan tidur yang, kan ada tidur yang tidak membatalkan wudu, ada nggak? Ada. Ini tidurnya ngorok. Tidurnya bener-bener tidur, Pak, tiduran, bukan tidur duduk begini, enggak. Kalau begini tidur, batal nggak? Nggak batal. Makanya jangan heran kalau ada yang ngaji tidur, ada nggak? Enggak, ini saya nanya doang. Lagi ngaji tidur, ada nggak kira-kira? Kalau sembahyang Jumat tidur, apalagi katanya. Ini enggak, Pak. Ya Allah, orang kita kadang-kadang sampai, Masya Allah, 4 mazhab, Pak, tidur batal, Pak, semua. Salah satu yang membatalkan wudu adalah tidur. Hanya Imam Hanafi mengatakan kalau tidurnya sebentar nggak batal. Kalau tidurnya sebentar nggak batal. Ini tidur benar-benar tidur nih, bukan tidur duduk nih. Paham ya maksudnya? Ini orang nungguin waktu Isya tiduran laki bini di Masjidil Haram. Datang waktu sholat Isya, hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat. Si Isya kagak wudu lagi, langsung apa? Sholat. Banyak nih, Pak.
Padahal Nabi bilang la salata liman la wudu'a lahu. Tidak sah sembahyangnya bagi orang yang tidak ada wudunya. Berarti itu orang udah batal belum? Udah batal belum? Batal. Nah kita jangan. Udah ditegesin sama Nabi, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak sah sembahyang seseorang bagi orang yang tidak punya wudu. Wala wudu'a kamilan liman lam yuzkur ismallahi alaih. Dan tidak sempurna bagi orang yang berwudu jikalau dia tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Tuh, nggak sempurna wudunya kalau dia kagak baca apa? Bismillah. Jangan main cuplak-cuplik aja. Makanya salah satu di antara wajibul wudu adalah an-niyat. Niat termasuk wajib. 4 mazhab. Hanya satu yang mengatakan bahwa niat tidak masuk wajib. Hanya satu. Imam Hanafi. Imam Hanafi tidak menyatakan bahwa niat masuk dalam kategori wajib wudu. Dia hanya mengatakan wajib wudu itu 4. Membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai apa? Kedua sikutnya, kemudian membasuh kepalanya dan membasuh kaki. Selesai. Tapi 3 mazhab, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, niat dimasukkan dalam salah satu rukun di antara rukun wudu. Wajib di antara wajib wudu. Artinya tidak sah orang berwudu kalau dia tidak pakai apa? Niat. Nah, di dalam niat nyebut nama Allah enggak? Nyebut nama Allah enggak? Dia sebut nama Allah. Tidak sah wudu kita, tidak sah salat kita kalau tidak berwudu. Tidak sempurna wudu kita kalau tidak menyebut nama siapa? Allah. Makanya kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, salah satu setan, maaf nih, anak keturunan setan tuh masing-masing ada tugasnya, Pak. Dan salah satu di antaranya adalah tugasnya yang gangguin orang berwudu. Tuh di tempat wudu setan banyak tuh. Ada setan namanya Walhan. Namanya Walhan. Ini besok punya anak jangan namain Walhan, Pak. Nama setan tuh. Ya, itu setan tuh tugasnya di situ. Ngapain dia? Mengganggu orang yang berwudu supaya tidak sempurna wudunya. Kalau sudah tidak sempurna wudunya, maka tidak sah salatnya. Setan kagak gangguin lagi di sini, dia gangguin di sana. Udah, wudunya sembarangan dan lain sebagainya. Akhirnya, ya udah dia nggak gangguin, udah percuma. Dia sembayang juga, sembayangnya kagak apa? Agak diterima karena tidak wudunya tidak sempurna. Ya Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-wudu syatrul iman. Dan wudu itu kata Nabi adalah syatrul iman. Sebahagian daripada iman. Wudu kita. Ya. Al-wudu ay at-tahuru syatrul iman. Wudu itu adalah sebahagian daripada iman. Kenapa? Ya, karena at-tuhur ya maknanya adalah separuh daripada iman, li'annal imana yathuru najasatal batin wal wudu yathuru najasatal zahir. Jadi wudu itu ya ada wudu zahir, ada wudu batin. Ini yang selama ini kita kerjain wudunya wudu apa? Zahir aja. Kita belum sampai ke makom wudunya wudu batin. Seharusnya kita wuduin juga tuh batin kita, Pak. Wuduin juga nih, bukan hanya bersihin muka kita, wajah kita, tapi nih mata selalu mandang-mandang yang haram. Bukan hanya berkumur kita bersihin mulut kita dari kotoran-kotoran, maaf, dan jigong-jigong kita bekas makanan. Bukan itu wudu. Itu wudu zahir namanya.
Tapi kata hujjatul Islam, mampukah kita berwudu batin? Kita bersihkan kotoran yang ada di mulut kita, tapi juga kita buang tuh bersamaan dengan air yang kita kumurkan tadi, kita buang keluar penyakit-penyakit mulut dari mulut kita. Suka ghibah orang, suka ngomongin orang, suka ceritain orang. Tuh, buang tuh kotorannya. Orang yang banyak wudunya, maka insya Allah enggak gampang bohong, enggak gampang ngomongin orang, enggak gampang memfitnah orang. Paham maksudnya? Itu namanya wudunya wudu apa? Batin kita. Ini wudu terus, kagak berhenti-berhenti tuh wudu, ngomongin orang. Halo? Bapak pernah ngomongin orang enggak? Ini diem, ngaku apa kagak ini? Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Jadi al-wudu satul iman. Ayo kita coba belajar wudu kita, yaitu dengan cara bukan hanya wudu yang zahir, tapi wudunya juga wudu batin kita. Bersihin tuh semuanya, anggota tubuh kita, wajah kita, benar kita. Makanya Imam Malik, salah satu di antara yang wajib di dalam wudu, kata Imam Malik, ad-dalak. Ad-dalak tuh apa ya? Gosok. Digosok, bukan hanya dibasuh. Kalau kita kan timbang dibasuh doang ya. Nah, ini enggak. Dibasuh, digosok sama dia. Rambutnya dari ujung. Tuan Guru Muallim Safi Hadami, saya dipesan banget sama beliau tuh. Diperbolehkan kita bertaklid. Nih, kita diperbolehkan bertaklid ketika kita dalam keadaan tawaf. Tadi kan salah satu syarat tawaf adalah dalam keadaan berwudu, bersuci. Nah, menurut kita Imam Syafi'i, sentuhan laki dengan perempuan batal tidak? Batal tidak? Batal. Walaupun ada qaul qadim katanya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa beda nih menyentuh dan disentuh. Kalau disentuh enggak batal. Tapi kalau menyentuh batal. Tapi dalam situasi tawaf sulit, Pak. Mana menyentuh, mana disentuh. Kalau tawaf kira-kira ada nggak 10 orang? Hah? Laki perempuan campur, Pak. Kalau orang Indonesia, perempuannya rada-rada apik dikit, pakai kaos kaki, betul. Kalau mereka orang India, orang Turki, orang Pakistan, kagak pakai kaos kaki, kagak pakai apa ini itu, sulit. Makanya diperbolehkan kita bertaklid kepada salah satu mazhab yang dimana antara laki dengan perempuan kalau sentuhan tidak batal. Satu diantaranya adalah Imam Malik. Imam Malik boleh kita pakai berwudunya mengikuti daripada Imam Malik, tapi satu paket. Artinya wudunya juga harus dengan cara Imam Malik. Bagaimana caranya? Sama wudunya, bedanya sementara doang. Rambutnya dari ujung ke belakang sampai ke belakang ke depan lagi, semuanya dibasahin sama dibasuh secara apa? Digosok. Udah segitu doang. Yang lainnya sama. Nah, kalau itu dia bersentuhan nggak batal tuh, tapi tetap harus menjaga. Paham maksudnya tuh? Nah, kita jaga yang seperti itu. Kapan? Ketika kita dalam situasi dan kondisi seperti itu. Makanya di sana orang-orang pada seperti itu. Ya. Selama kita melakukan itu di Mekah ke sana. Ya, pakai itu aja udah. Dia bermazhab kepada Imam Malik. Al-wudu satul iman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wudu sibghatul wudu. Ya, faman tawadda'a marrataini kana lahu kiflani, ya, ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Situ deh. Ini baru permulaan soalnya. Ya. Kalau ibarat mobil masih apa? Inrayan. Gak boleh panjang-panjang. Ya, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya buat kita. Allah panjangkan umur kita. Allah berikan kesehatan yang sempurna. Kita bisa terus, ya, duduk di majlis-majlis yang seperti ini. Masya Allah, ini penuh dengan keberkahan kita. Amin ya Rabbal Alamin.